kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 12 MIPA 6. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif di Era Presiden Jokowi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aridin Hidayat dari absen 5. Yang kedua ada Jihan Sabrina dari absen 14. Yang ketiga ada Muhammad Aditya Arspati atau saya sendiri dari absen 18. Kemudian ada Nadif dari absen 21. Kemudian ada Novian Nurlidia dari absen 23. Yang terakhir ada Saktian Dimas Pratama dari absen 29. Lalu apa aja sih yang ada di dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif era Pak Jokowi? Mari kita lihat. Sebelum kita tahu tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif di era Pak Jokowi, kita harus tahu dulu nih daftar isinya itu ada apa aja di materi kita hari ini. Yang pertama ada definisi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang kedua ada kebijakan luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Jokowi. Yang ketiga ada capaian yang diraih Jokowi dalam kebijakan luar negeri. Itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sejak merdeka, politik luar negeri Indonesia sudah memegang prinsip yang bebas dan aktif, yakni bebas untuk tidak memihak atau tidak bersekutu, tetapi aktif untuk memperjuangkan kepentingan negara dan dunia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan politik bebas aktif. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea keempat serta pada batang tubuh UUDE tahun 1945 pasal 11 dan pasal 13 adalah landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Kemudian TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978 adalah landasan operasionalnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Jokowi. Pada masa pemerintahan Jokowi, ia memiliki visi yang berbeda nih. Jokowi secara eksplisit berupaya reposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Kata Widodo dan Kala 2014. Jokowi memiliki komitmen untuk menjaga kebebasan untuk menentukan arah hubungan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional dan memposisikan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global yang efektif dengan mengutamakan isu-isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan rakyat Indonesia. Capaian yang diraih Jokowi dalam kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi lebih berorientasi pada pembangunan dalam negeri. Misalnya, mencapai kerjasama investasi dan perdagangan. Selain itu, ada dalam bidang diplomasi internasional, ekonomi, hingga HAM. Selanjutnya adalah bidang diplomasi internasional. Indonesia mengikuti politik bebas aktif yang pastinya Indonesia sebagai negara yang besar mengirimkan diplomat-diplomatnya di kancah internasional. Yang pertama adalah anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi, di antara 15 negara anggota akan dipilih 10 untuk menjadi anggota tidak tetap yang masa jabatannya 2 tahun. Dan yang kedua adalah upaya perdamaian Palestina. Indonesia sangat mendukung Palestina untuk merdeka. Oleh karena itu, Indonesia pasti mengirimkan diplomatnya untuk mendamaikan Palestina. Dan yang ketiga adalah mendorong rekonsiliasi kelompok yang berseteru di Afghanistan. Dan yang terakhir adalah Indonesia sangat aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian. Bidang ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, untuk mendorong kegiatan ekspor dan membuka akses luasnya agar produk Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pasar luar negeri, dilakukan beberapa aksi, yaitu 1. Indonesia Afrika Forum 2018, kedua Indonesia Fair 2018 di Bangladesh. Nah, yang terakhir ada dalam bidang hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Sedangkan di ranah hak asasi manusia, Presiden Jokowi memasukkan perlindungan WNI dalam Nawacita. Ini adalah gebrakan baru dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Pemimpin negara memasukkan perlindungan WNI dalam visi politik. Baiklah teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I won't be on my own, on my own. I'm feeling like